Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fat Azizi. Kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin. Sekarang kita masuk ke pembahasan Imam Malik. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik al-ismu wan nasabu, nama dan nasab beliau, yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Waqad ukhtulifa fi nasabihi ba'da dzalika. Ada perbedaan pendapat mengenai rincian nasabnya. Ma'ittifaqi ala kaunihi min Qahtan, tetapi para ulama bersepakat bahwa Imam Malik itu berasal dari kabilah Qahtan. Lanjut, at-tarikh secara beliau, wulida fi sanah salasawa tis'ain ila mi'ah tis'ah wa sab'ain hijriyah. Beliau lahir pada tahun 93 hijriyah dan wafat pada tahun 179 hijriyah. Tasyahada 'inda wafatihi, beliau bersyahadat ketika wafat. Nah, ini kenapa disebutkan? Ini menunjukkan bahwa Imam Malik husnul khotimah. Summa qala, setelah bersyahadat beliau berkata, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Bagi Allah segala urusan sebelum dan sesudahnya. Al-ibadah wa taqwa. Imam Malik dari sisi ibadah dan ketakwaannya. Qila li ukhti Malik, dikatakan kepada saudara perempuannya Imam Malik, maka syughulu Malik fi baitihi, apa yang menyibukkan Imam Malik di rumahnya? Qalat, kemudian dijawab oleh saudara perempuannya Imam Malik, al-mushaf at-tilawah, beliau selalu menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Terus selanjutnya, qala Ibnu Wahab, berkata Imam Ibnu Wahab, law syi'tu an amla'a al-wahi min qawli Malikin la adri la fa'altu. Seandainya aku mau memenuhi catatanku hanya dengan perkataan Imam Malik, la adri la fa'altu, sungguh aku akan melakukannya. Nah, jadi ceritanya itu Imam Malik ketika ditanyai tentang suatu hal, ketika Imam Malik benar-benar tidak tahu, maka Imam Malik akan mengatakan dengan sejujurnya bahwa beliau memang belum tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Malik ini sangat berhati-hati ketika menjawab soal, ketika beliau berfatwa, beliau sangat hati-hati sekali. Nah, lanjut ke yang ketiga. Qala Ibnu Mahdi, berkata Imam Ibnu Mahdi, ma ra'aitu ahadan ahaiba wala atamma aqlan min Maliki wala asyadda taqwa. Berkata Imam Ibnu Mahdi, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berwibawa dan lebih sempurna dan tidak lebih sempurna akalnya, dan aku tidak melihat orang yang lebih bertakwa daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik ini merupakan ulama yang berwibawa, juga pintar, juga orang yang sangat bertakwa. Nah, lanjut ke selanjutnya, al-ilmu wa zakat. Imam Malik dari segi ilmu dan kecerdasannya. Nah, ini ada hadis, la yadriban nasa akbadal ibili fi talabil alami fala yajiduna a'lama min alimil Madinah. Nah, manusia akan menempuh perjalanan jauh menggunakan unta untuk mencari ilmu. Fala yajiduna a'lama min alimil Madinah, tetapi mereka tidak akan menemukan orang yang lebih berilmu daripada alimil Madinah. Nah, siapa alimil Madinah ini yang dimaksud?
qala Ibnu Uyainah huwa Malik. Nah, jadi Ibnu Uyainah ini menafsirkan bahwa alimul Madinah yang dimaksud adalah Imam Malik. Kemudian berkata, ma taraka ala zahril ardi mislahu. Tidak ada yang ditinggalkan di atas bumi ini serupa dengannya. Jadi saking saking hebatnya Imam Malik, tidak ada yang menyerupai beliau. Nah, kemudian selanjutnya ta'ahalalil futiya wa jalasa li ifadati walahu ihda wa ishrin sanah. Beliau ini Imam Malik itu dari umur 21 itu sudah mengajar dan berfatwa. Nah, tapi walaupun seperti itu beliau berkata ma'aqaulihi ma'aftaitu hatta syahidali sab'una anni ahlun lizalik. Aku tidak akan berfatwa hingga 70 orang ulama bersaksi bahwa aku memang layak dalam hal tersebut. Nah, jadi Imam Malik tidak akan berfatwa kecuali sebelumnya itu sudah mendapat pengakuan dari 70 orang ulama bahwa Imam Malik layak untuk berfatwa dalam hal ini. Nah, seperti itu. Lanjut yang terakhir, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, iza dzukira al-ulama famalikun nujum. Famalikun an-najmu. Ketika para ulama disebut, maka Imam Malik ini adalah bintang. Bintangnya para ulama. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, lanjut selanjutnya tarikhu mazhab Malikiyah wa asyharu rijalihi. Sejarah mazhab Imam Malik wa asyharu rijalihi dan tokoh-tokoh terkenalnya. Daurun nusyu, masa kemunculan, sampai pada tahun 282 Hijriah. Nah, di sini ada Imam Malik sebagai pendiri. Beliau punya kitab Al-Muwatta. Kemudian ada Imam Ibnu Qasim, ada Asad bin Furat, ada Imam Sahnun. Mereka bertiga punya kitab namanya Al-Mudawwanah. Kemudian yang kedua Daurut Tatawur sampai pada tahun 616 Hijriah. Di sini ada Ibnu Abi Zaid. Beliau punya kitab Ar-Risalah. Kemudian ada Al-Qadhi Abdul Wahhab. Beliau punya kitab At-Talqin. Kemudian ada Ibnu Abdul Bar. Beliau punya kitab Al-Kafi. Kemudian ada Imam Al-Baji. Beliau punya kitab Al-Muntaqa. Kemudian ada Ibnu Rushd. Beliau punya kitab Al-Muqaddimat Al-Mumahhadat. Kemudian ada Al-Qadhi Iyad. Beliau punya kitab Al-Mustanbatah. Kemudian kita lanjut fase yang terakhir, Daurul Istiqrar, masa stabil. Di sini ada Imam Ibnul Hajib. Beliau punya kitab Jami'ul Ummahat. Kemudian ada Al-Qarafi. Beliau punya kitab Az-Zakhirah. Kemudian ada Khalili. Beliau punya Mukhtasar. Kemudian Al-Hattab. Beliau punya kitab Mawahibul Jalil. Kemudian ada Ad-Dardir. Beliau punya kitab Syarah Kabir. Kemudian ada yang terakhir Imam Ad-Dasuki. Beliau punya kitab Hasyiah Ad-Dasuki.
Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.